Pemirsa, senang sekali saya Nur Iza Razak dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Direktorat Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin menggelar workshop peningkatan kompetensi dosen dalam pembelajaran, penilaian berbasis kasus dan proyek pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran semester. Kegiatan ini berlangsung di Unhas Hotel and Convention. Pemirsa, saat ini kami berada di Ballroom Unhas Hotel and Convention dalam rangka sosialisasi dan workshop pembelajaran berbasis learning dan pemecahan kasus. Kegiatan ini berlangsung Sabtu 7 Oktober 2023. Sosialisasi dan workshop pembelajaran berbasis project based learning dan pemecahan kasus studi case ini diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Universitas Hasanuddin dan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Sabtu 7 Oktober 2023. Kegiatan ini diselenggarakan melalui hibah yang telah diberikan kepada Universitas Hasanuddin sebagai kampus terbaik keempat dalam pencapaian indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran. Kegiatan ini dihadiri oleh 300 peserta yang terdiri dari rektor, wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan setiap fakultas, narasumber, moderator, subdirektorat ADM Pendidikan, subdirektorat penerimaan mahasiswa baru, subdirektorat koordinasi perkuliahan bersama, dosen dari setiap fakultas dan MKU, serta reviewer dari Direktorat Pendidikan Universitas Hasanuddin. Dalam kegiatan workshop peningkatan kompetensi dosen dalam pembelajaran dan penilaian berbasis kasus dan proyek, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta implementasinya dalam mata kuliah dan rencana pembelajaran semester, akan diawali dengan pemberian materi oleh para narasumber, diskusi, penyusunan RPS secara berkelompok, presentasi kelompok dan feedback dari narasumber, serta wrap-up kegiatan dan tindak lanjut sebagai penutup. Ketua P4CIKU Universitas Hasanuddin memberikan pidato singkat terkait capaian IKU 7 Universitas Hasanuddin, hambatan dan tantangan, serta strategi dalam peningkatan IKU 7. Ya, jadi kegiatan ini kan kerjasama dengan Direktur Akademik dan pada dasarnya Unhas itu menyadari bahwa dinamika yang terjadi di luar, di dunia kerja maupun dunia industri, itu terjadi begitu cepat, transformasi terjadi di berbagai bidang, dan oleh karena itu maka untuk mengimbangi transformasi itu, Unhas harus mampu menciptakan suatu mekanisme pembelajaran yang lebih dekat dengan dunia usaha dan dunia kerja. Dan oleh karena itu maka outcome based education itu menjadi hal yang penting untuk kita kembangkan, dan pelatihan ini sebenarnya ditujukan untuk bisa dijadikan salah satu sarana bagi para dosen untuk meningkatkan kompetensinya di bidang perumusan rencana pembelajaran. Jadi pada dasarnya OBEI ini atau Outcome Based Education nanti akan diterjemahkan di dalam rencana pembelajaran semester oleh setiap dosen, dan itu berarti bahwa untuk mengisi rencana pembelajaran yang khususnya pada suatu kegiatan atau metode pembelajaran problem based ataupun case study, itu mereka harus bisa merumuskannya dalam rencana. Saya kira itu ya. Kegiatan selanjutnya, pemberian materi konsep case-based and project-based learning, dan assessment dalam outcome-based education dan penerapan case-based dan project-based learning and assessment dalam RPS, Profesor Dr. Insinyur Syamsul Arifin MT, dan dimoderatori oleh Rini Rahmawati Escape Nurse MN PhD. Materi selanjutnya, yaitu konsep teknologi in learning dalam outcome-based education dan penerapan teknologi in learning dalam mata kuliah, oleh Profesor Dr. Paulina Panen, MLS, dan dimoderatori oleh Dr. Risma Illa Maulana Eshut M. Natres.
Ya, baik, jadi kegiatan untuk sosialisasi dan workshop untuk peningkatan kapasitas dosen khususnya dalam proses pembelajaran berbasis studi kasus dan proyek ini kami laksanakan, tentunya ini mendapatkan bantuan pendanaan dari P2CIKU. Dan kegiatan ini terlaksana tentunya kerjasama antara Direktorat Pendidikan dan juga LPMPP Universitas Hasanuddin. Jadi memang tujuannya adalah untuk bagaimana bisa meningkatkan kapasitas dan juga kompetensi daripada dosen dalam proses dan metode pembelajaran. Selama ini memang metode pembelajaran berbasis kasus dan juga project based barangkali sudah banyak diketahui oleh dosen. Namun demikian tentunya dalam meningkatkan dan juga atas respon positif kita terhadap bagaimana pengguna lulusan dan juga nantinya proses pembelajaran berlangsung perlu ada input yang bisa kita berikan kepada dosen-dosen kita. Praktik kerja kelompok dalam penerapan case-based dan project-based learning, dan assessment dalam RPS dan penerapan teknologi in learning dalam mata kuliah. Setelah itu, sesi diskusi yang akan dipandu oleh Profesor Dr. Yusring SB, MA Pling, yang disusul oleh presentasi kelompok dan feedback dari narasumber. Wrap up kegiatan dan tindak lanjut menjadi penutup dalam kegiatan ini. Wakil Presiden Republik Indonesia bersama sejumlah petinggi dan tokoh masyarakat hadir dalam prosesi peletakan batu pertama pembangunan Masjid Haja Andi Nur Hadi dan AAS International Hospital yang diselenggarakan di Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut liputan selengkapnya hanya untuk Anda. Saat ini sedang berlangsung prosesi peletakan batu pertama pembangunan Masjid Haja Andi Nur Hadi dan AAS International Hospital yang berlokasi di Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan. Acara ini merupakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Haja Andi Nur Hadi dan AAS International Hospital di Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan pada 9 Oktober 2023. Acara peletakan batu pertama ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta beberapa pejabat daerah, termasuk para bupati dan wali kota se-Sulsel. Turut hadir pula rektor dari berbagai perguruan tinggi, pimpinan perbankan, pimpinan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, serta masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Pembangunan ini untuk memajukan pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan medis berkualitas internasional, serta pusat pengembangan peradaban Islam di kawasan timur Indonesia. Acara ini diisi dengan serangkaian kegiatan, sambutan oleh Dr. Insinyur Haji Amdi Amran Sulaiman MP selaku founder AAS Foundation, pidato dari Wakil Presiden, doa bersama, serta simbolis peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Masjid Andi Nur Hadi dan AAS International Hospital di tempat ini itu berkat kerjasama kita semua, bantuan semua pihak, terutama Pak Wali Kota Makassar, Wali Kota Parepare, dan Pemprov. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga, termasuk masyarakat IKA Unhas yang turut mengambil bagian. Insya Allah masjid ini berkapasitas 20.000 jamaah. Dan targetnya insya Allah selesai 2-3 tahun. Masjid ini selesai. Insya Allah juga ada menara kita bangun cukup tinggi. Itu tingginya 147 meter kita bangun. Nah, ini nanti menjadi pusat peradaban Islam. Kita akan di sana ada tempat pendidikan, hafiz Al-Quran, kemudian training dan seterusnya. Khususnya generasi muda. Kalau generasi tua adalah tempat untuk melebur perbedaan. Di saat sekarang kita hadapi pesta demokrasi sampai bulan Februari, inilah di masjid ini tempat melebur perbedaan. Nah, pendekatan kita adalah kolaborasi, bukan diferensiasi, bukan perbedaan, tapi pendekatannya ada kolaborasi. Nah, seluruh teman-teman doakan, insya Allah semua sudah siap.
Ini baru 1,5 bulan, pengadaannya sudah mencapai 30%. Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP selaku founder AAS Foundation yang sebelumnya juga merupakan Menteri Pertanian pada Kabinet Kerja periode 2014 hingga 2019, menyatakan target pembangunan selesai dalam 2 hingga 3 tahun ke depan dengan biaya sebesar 500 miliar rupiah. Pertama saya terima kasih kepada Pak Amran Sulaiman, AAS Foundation karena menambah fasilitas peribadatan di Kota Makassar. Dan fasilitas peribadatan ini bukan sembarang fasilitas peribadatan, bukan sekadar masjid. Kita tahu di sini kita pasti lihat jalan di depan itu. Tidak akan begitu nantinya. Nanti dia riverside, orang menghadap sungai. Artinya sekarang kita punya waterfront seaside, laut, insya Allah nanti kita riverside. Dan mulai awal riverside adalah masjid. Insinyur Haji Muhammad Romdan Pomanto atau yang biasa dikenal sebagai Dani Pomanto selaku Wali Kota Makassar juga menambahkan, bukan tanpa alasan masjid ini akan menjadi pusat peradaban Islam, sebab Makassar lahir dari Sungai Talo yang menjadi sejarah sebagai pusat peradaban dunia. Dalam pengurangan polusi udara dengan membatasi penggunaan kendaraan, Masjid Ikhtiar Kampus Unhas Tamalan Rea menggelar Car Free Day di sepanjang pintu 1 Unhas. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di Jalan Pintu 1 Unhas dalam rangka MIK Unhas Car Free Day. Kegiatan ini berlangsung Minggu 8 Oktober 2023. Kegiatan Masjid Ikhtiar Kampus Universitas Hasanuddin Car Free Day digelar untuk pertama kalinya, Minggu 8 Oktober 2023. Kegiatan ini berlangsung di sepanjang Jalan Pintu 1 Unhas pukul 6 hingga pukul 9, setiap hari Minggu. Berbagai rangkaian keseruan dalam Car Free Day ini meliputi olahraga senam, voli, jogging, jalan santai, sepak bola, renang, hoki, basket, tenis, dan jajanan kuliner serta berbagai macam produk lainnya. Acara pembukaan MIK Unhas Car Free Day ini terdiri dari beberapa rangkaian acara. Acara ini diawali dengan pembukaan MC Hamisa SFT Visio M Biomed, disusul sambutan Ketua Panitia MIK Unhas Car Free Day, Dr. Insinyur Nurbaya Bustanul MSI. Selanjutnya sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STM Phil, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pelepasan balon MIK Unhas Car Free Day menjadi simbolisasi peresmian dalam acara pembukaan ini. Selanjutnya pembacaan doa dan foto bersama menjadi penutup dalam rangkaian acara pembukaan dan peresmian MIK Unhas Car Free Day. Saya mengucapkan selamat datang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada para tenan yang hari ini sudah hadir kurang lebih 130 tenan. Ya, alhamdulillah ini satu kebanggaan bagi kami tim panitia, terutama di dalam hal penyelenggaraan Car Free Day pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedang kami impikan selama ini bisa terwujud dan dia akan Car Free Day ini akan sustainable. Ya, kami mengharapkan bahwa inilah awal dari sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Kegiatan MIK Unhas Car Free Day ini dihadiri oleh ratusan pengunjung dari berbagai khalayak umum, mulai dari mahasiswa, dosen, staf, dan masyarakat umum. Ya, baik. Ya, yang pertama tentu saja Car Free Day ini itu merupakan salah satu program yang akan kita galakkan terus ke depan di Unhas. Kenapa? Karena Unhas sebagai salah satu kampus yang sudah mengklaim sebagai green campus ya, dan juga sustainable campus, kita berharap dengan adanya Car Free Day ini maka kita bisa mengurangi emisi karbon yang ada di kampus ya. Kita lihat sendiri Unhas begitu rindang ya, begitu asri. Nah, kita berharap dengan adanya Car Free Day ini maka masyarakat yang ada di Kota Makassar, terutama di seputaran wilayah Tamalan Rea, dia punya salah satu destinasi untuk melakukan olahraga. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat memperkenalkan produknya dan membantu mengurangi polusi udara dengan membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV.
Saya Nur Iza Razak beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.